Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 kelas manajemen investasi dan pasar modal kelas E akan mempresentasikan mengenai analisis kontrak berjangka atau futures. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, Dwi Kristanti Himatul Fadila dengan NIM 2008 1030 1192, dan saya sendiri Takbirat Laksana 2008 1030 1045 dengan Sinta Olivia Fahira 2008 1030 1135. Dalam bab kontrak berjangka atau futures, kami akan membahas 7 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian futures. Yang kedua, sejarah dan prinsip dalam kontrak futures. Yang ketiga, mekanisme dan fungsi bursa kontrak futures. Yang keempat, manfaat dari kontrak futures. Yang kelima, arus kas dalam kontrak futures. Yang keenam, penilaian futures. Dan yang terakhir, mengenai kontrak berjangka indeks saham. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pengertian futures. Bentuk sekuritas derivatif lain selain opsi yang cukup banyak dikenal investor adalah futures, atau dalam istilah Indonesia lebih dikenal dengan kontrak berjangka. Futures merupakan kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah harga dan batas waktu tertentu. Nah, dalam perkembangan futur ini, aset atau komoditi bisa diperjualbelikan, tidak hanya terbatas pada komoditi atau tidak hanya sebatas pada komoditi pertanian dan pertambangan saja, tetapi sudah mencakup aset finansial seperti valuta asing dan indeks pasar. Next. Dalam kontrak futur, ada beberapa terminologi penting yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah underlying asset, merupakan suatu komoditi atau aset yang disetujui kedua belah pihak untuk dipertukarkan. Yang kedua ada settlement date atau delivery date, merupakan tanggal yang ditetapkan untuk melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu future price, merupakan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkepentingan untuk melakukan transaksi. Yang keempat yaitu long future atau long position, merupakan pihak yang menyetujui kontrak untuk membeli aset yang menjadi patokan di kemudian hari. Yang kelima ada short future atau short position, merupakan pihak yang menyetujui kontrak untuk menjual aset patokan tersebut di kemudian hari. Next. Mekanisme perdagangan kontrak forward dan kontrak futures. Kontrak forward merupakan kontrak yang Kontrak forward merupakan kontrak yang dinegosiasikan oleh dua belah pihak, terkadang melibatkan perantara bank investasi, dan diperjualbelikan di pasar non-reguler atau over the counter market atau OTC. Sedangkan kontrak futur merupakan kontrak yang dilakukan oleh dua pihak. Dalam hal ini juga melibatkan broker dan lembaga clearing yang memuat spesifikasi yang terstandarisir pada pasar reguler yang terorganisir. Terkait dengan bagaimana memperlakukan perubahan harga dan arus kas yang terjadi pada kontrak forward, nilai dan arus kas ditentukan pada tanggal penyerahan atau pelunasan kontrak. Nilai ini bisa negatif atau positif, tergantung dari selisih harga pasar komoditi tersebut pada saat jatuh tempo dengan harga komoditi yang disepakati dalam kontrak forward. Sedangkan pada kontrak futur, nilai futur dan arus kas disesuaikan setiap hari sesuai dengan perubahan harga komoditi yang terjadi setiap harinya. Perlakuan seperti ini diistilahkan dengan market to market. Next. Fungsi bursa kontrak futur. Yang pertama, transfer resiko. Bursa kontrak futur bisa dijadikan sarana oleh para hedger atau pihak yang melakukan hedging, misalnya petani, produsen, atau para eksportir, untuk mengalihkan resiko harga yang melekat pada komoditas yang menjadi patokan kepada pihak spekulator yang memperhitungkan risiko untuk mendapatkan keuntungan.
Yang kedua ada pembentukan harga. Bursa kontrak futur bisa dijadikan sarana pembentukan harga pasar yang transparan dan terbuka karena dibentuk melalui proses persaingan harga yang terbuka. Harga yang terbentuk nantinya juga sudah akan mencerminkan kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran dari komoditi yang menjadi aset patokan. Yang ketiga, ada stabilitas keuangan. Para badger yang melakukan lindung nilai atau hedging terhadap aset yang dijadikan patokan akan lebih mudah menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan. Karena dalam perdagangan di bursa kontrak futur, kepastian pencapaian nilai dari aset yang akan dijual sudah dilindungi nilainya. Yang keempat, ada pengawasan mutu. Spesifikasi tentang mutu aset patokan yang tercantum secara spesifik dalam kontrak futur akan bisa dijadikan acuan untuk menjamin kesesuaian mutu aset secara fisik dengan spesifikasi mutu yang tercantum dalam kontrak futur. Yang kelima yaitu pengumpulan informasi yang efisien. Dengan adanya bursa terorganisir, maka informasi antar pelaku pasar yang ingin bertransaksi akan bisa dilakukan dengan efisien. Next. Selanjutnya yaitu manfaat kontrak futur. Yang pertama, futur sebagai lindungi nilai. Salah satu manfaat utama yang bisa diberikan kontrak futur adalah untuk melindungi nilai. Aset yang dijadikan patokan dari ancaman risiko ketidakpastian perubahan harga di masa depan. Manfaat ini juga sejalan dengan motivasi awal yang melatar belakangi munculnya instrumen kontrak futur ini. Dalam penggunaan futur sebagai lindung nilai, investor harus mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi investor, bersangkutan pada perdagangan aset secara fisik. Oleh karena itu, ada dua alternatif posisi hedging yang keuntungan secara cepat. Bagi seorang spekulator, salah satu cara tercepat untuk memperoleh keuntungan adalah dengan cara membeli pada saat harga rendah dan menjual ketika harga tinggi. Peran para spekulator ini tidak selamanya terkesan negatif, karena justru dengan adanya peran spekulator ini, pasar menjadi lebih liquid. Dalam kenyataannya, para spekulator memang hanya mengejar return dari pergerakan harga di masa depan, sehingga mereka jarang melakukan transaksi pada pedagang komoditi atau aset yang menjadi underlying pada kontrak futur secara fisik. Stop lah. Baik, untuk selanjutnya yaitu arus kas dalam kontrak futures. Sebelumnya telah dipaparkan mengenai perbedaan utama antara kontrak forward dengan kontrak futures. Nah, perbedaan ini terletak pada bagaimana kita memperlakukan aliran arus. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai arus kas dalam kontrak futures. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu perbedaan utama antara kontrak forward dengan kontrak futures ini terletak pada bagaimana kita memperlakukan aliran kas dalam rekening pihak pembeli dan penjual dalam kontrak. Nah, dalam kontrak futures, harga future dan arus kas dalam rekening investor direvisi dan disesuaikan setiap hari sesuai dengan perkembangan harga kontrak futures yang terjadi. Nah, jadi pada saat seorang investor itu mengambil suatu posisi dalam kontrak futures, maka seorang investor itu harus menyimpan sejumlah dana minimum per kontrak yang telah ditentukan oleh lembaga clearing. Nah, jumlah dana minimum tersebut dapat kita sebut sebagai dengan margin awal. Jadi masing-masing broker itu bebas untuk menentukan margin awal yang disyaratkan oleh lembaga clearing. Margin awal itu kemudian akan dimasukkan ke dalam rekening dan saldo dalam rekening itu akan menunjukkan ekuitas atau modal
yang dimiliki oleh investor. Nah, untuk tahap selanjutnya, pada akhir hari perdagangan akan ditentukan mengenai settlement price untuk kontrak futures. Nah, harga settlement tersebut berbeda dengan harga penutupan yang telah banyak dikenal orang sebagai hari akhir sekuritas pada saat perdagangan. Harga settlement ini adalah nilai yang dianggap representatif untuk akhir hari perdagangan. Nah, sedangkan paid commit ini merupakan sebuah komite dalam lembaga clearing. Jadi, di dalam lembaga clearing itu terdapat sebuah komite untuk menentukan syarat dari kontrak futures. Nah, di samping untuk menyediakan margin awal, investor itu juga harus tetap menjaga jumlah margin minimum pada tingkat tertentu. Nah, margin minimum ini disebut dengan maintenance margin. Adanya maintenance margin ini akan memberikan batas minimum penurunan posisi ekuitas investor akibat adanya perubahan harga yang tidak menguntungkan. Nah, jadi jika saldo dalam rekening ekuitas itu kurang dari maintenance margin yang telah disyaratkan oleh lembaga clearing, maka investor itu diminta untuk menambah dananya atau yang disebut dengan variation margin. Variation margin ini harus disetorkan dalam bentuk kas. Namun ada dua hal yang berkenaan dengan variation margin. Yang pertama yaitu variation margin harus dalam berbentuk kas. Yang kedua, jumlah dari variation margin ini sebesar jumlah dana yang diperlukan untuk menaikkan ekuitas investor kembali ke posisi margin awal, bukan maintenance margin. Variation margin ini harus disetorkan dalam bentuk kas apabila salah satu pihak yang diharuskan memberikan variation margin tidak memberikan kas yang dibutuhkan dalam 24 jam, maka lembaga clearing ini akan melakukan likuidasi investor dari pasar. Nah, untuk selanjutnya ada dua hal yang berkenaan dengan variation margin. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penilaian futures. Nah, salah satu hal utama yang perlu dipahami dalam kontrak futures adalah bagaimana menentukan harga future sendiri. Nah, dalam penentuan harga future ini kita juga harus memperhatikan strategi yang dipakai oleh pihak-pihak untuk melakukan transaksi kontrak futures. Nah, ada tiga komponen utama yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga futures. Yang pertama, yaitu harga aset yang menjadi patokan underlying aset di pasar. Yang kedua, yield yang bisa diperoleh sampai dengan settlement date. Yield ini biasanya dihitung dari persentase yang menunjukkan tingkat return dengan harapan dari kontrak futures pada saat settlement date. Nah, yang ketiga, tingkat suku bunga untuk meminjam atau menabung dana sampai dengan settlement date. Jadi, dalam periode penegangan kontrak futures, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kontrak futures itu meminjam sejumlah dana untuk memenuhi margin minimal yang harus dipertahankan atau maintenance margin yang telah dijelaskan tadi untuk melewati batas minimum atau menabung kelebihan dana yang diperoleh dari maintenance margin.
Dari komponen-komponen di atas, terdapat beberapa lambang untuk menyederhanakan dalam suatu perhitungan atau pembahasan. Nah, yang pertama ada R, yang merupakan suku bunga pinjaman dalam bentuk persentase. Yang kedua ada Y atau yield dalam bentuk persentase. Dan yang ketiga ada simbol P, yang merupakan harga di pasar. Yang keempat ada F, yang merupakan harga dari future sendiri. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, investor ini bisa melakukan strategi untuk melakukan transaksi kontrak future sendiri. Nah, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mengkombinasikan tindakan berikut. Nah, strategi yang pertama yaitu dengan menjual kontrak future sebesar harga F. Harga F yaitu merupakan harga future sendiri. Yang kedua, membeli aset dengan harga P, dengan harga di pasar. Yang ketiga, meminjam sebesar harga pasar pada tingkat bunga sebesar suku bunga pinjaman sampai dengan settlement date. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu membeli kontrak futures sebesar harga future sendiri. Nah, yang kedua, menjual aset dengan harga di pasar. Yang ketiga, menabung sebesar harga di pasar pada tingkat bunga sebesar suku bunga pinjaman sampai dengan settlement date. Nah, dengan dua strategi di atas, pendapatan pada saat settlement date adalah sebagai berikut. Nah, dari strategi yang pertama, dari settlement kontrak futures, aliran kas dari penjualan aset sama dengan F, yield yang diperoleh sama dengan YP akan menghasilkan suatu total aliran kas masuk, yaitu dengan rumus F plus YP. Nah, yang kedua dari pinjaman pelunasan pinjaman pokok atau P dengan pembayaran bunga pinjaman yang akan menghasilkan total aliran kas keluar dengan simbol P plus RP. Nah, dari strategi yang kedua, akan menghasilkan pendapatan pada saat settlement date. Pertama, dari settlement kontrak futures, biaya pembelian aset atau F, dengan pembayaran yield atau YP akan menghasilkan total aliran kas keluar dengan rumus F plus YP. Yang kedua, dari tabungan, tabungan sendiri atau P, dengan pendapatan bunga RP akan menghasilkan suatu total aliran kas masuk P plus RP. Dari dua strategi di atas, ada suatu contoh, misalkan aset XYZ dijual di pasar dengan harga 1.000. Aset XYZ akan membayar kepada pemiliknya sebesar 200 selama setahun dan dibayar secara triwulan, sehingga setiap 3 bulan pemilik aset XYZ ini akan memperoleh sebesar Rp50. Yang ketiga, settlement date kontrak futures tersebut adalah 3 bulan dari sekarang. Dengan ketentuan yang keempat, tingkat suku bunga triwulan yang berlaku adalah 8% per tahun. Maka harga futures yaitu sama dengan 1.000 ditambah dengan 1.000 dikali dengan 0,02 dikurangi dengan 0,05 lalu menghasilkan 990.000. Nah, namun, misalkan harga future sendiri ditentukan sebesar 1.050, nah, jika investor itu menggunakan alternatif yang pertama, strategi yang pertama yang telah dijelaskan tadi, maka dengan menjual kontrak futures pada 1.050, dengan membeli aset XYZ dengan harga 1.000, dengan meminjam 1.000 pada tingkat bunga triwulan sebesar 8% per tahun, dengan demikian pendapatan investor pada saat settlement date adalah sebagai berikut. Nah, dari settlement kontrak futures, aliran kas dari penjualan aset sesuai dengan kontrak futures yaitu 1.050 sesuai dengan soal, dengan yield yang diperoleh dari investasi aset untuk 3 bulan sama dengan 0. Lalu akan menghasilkan total aliran kas masuk yaitu sebesar 1.050 karena yield yang diperoleh dari investasi aset untuk 3 bulan sama dengan 0. Yang kedua, dari pinjaman, pelunasan pinjaman pokok, yaitu sebesar 1.000 seperti pada soal,
Dengan pembayaran bunga pinjaman 2% per 3 bulan dengan jumlah 20 akan menghasilkan total aliran kas keluar yaitu 1020. Nah, maka dari itu profit atau total aliran kas masuk dikurangi dengan total aliran kas keluar yaitu sebesar 30 dari total 1050 dikurangi dengan 1020 yang menghasilkan profitnya yaitu 30. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang kontrak berjangka indeks saham. Jadi, kontrak berjangka indeks itu adalah kontrak berjangka dengan menggunakan variabel pokok atau underlying suatu indeks saham. Nah, karena adanya sejumlah indeks saham, tentunya akan ada juga sejumlah kontrak berjangka indeks di satu bursa. Nah, perdagangan kontrak berjangka indeks ini disediakan oleh Bursa Efek Indonesia yang dimana dahulunya itu disediakan oleh Bursa Efek Surabaya. Nah, pada Bursa Efek Indonesia ini memiliki beberapa kontrak berjangka indeks. Yang pertama yaitu LQ Future, yang kedua yaitu Mini LQ Future, yang ketiga yaitu Dow Future, dan yang keempat yaitu JP Future. Untuk indeks yang pertama yaitu LQ Future. Nah, LQ Future ini diluncurkan oleh BES pada tanggal 13 Agustus 2001. LQ Future ini menggunakan variabel pokok indeks LQ45 dengan multiplier per point indeksnya itu 500.000 dan margin awalnya itu 3 juta. Jadi, berapapun harga indeksnya, maka marginnya itu tetap 3 juta untuk per kontraknya. Dengan bulan kontraknya ini 2 kontrak bulan terdekat dan 1 kontrak bulan kuartal terdekat yaitu Juni dan Desember, dan untuk hari perdagangan terakhirnya yaitu setiap hari bursa terakhir untuk setiap bulan kontraknya. Nah, untuk indeks yang kedua yaitu Mini LQ Future. Nah, Mini LQ Future ini diluncurkan oleh BES pada tanggal 21 Juni 2005. Nah, apa untuk variabel pokok dari Mini LQ Future ini sama seperti LQ Future, yaitu indeks LQ45. Yang menjadi perbedaan antara Mini LQ Future dan LQ Future itu terletak pada multiplier per point indeksnya dan pada margin awalnya. Nah, pada multiplier per point indeksnya itu Mini LQ Future itu sebesar 100.000 dengan margin awal 4% dari nilai kontraknya. Dan untuk indeks yang ketiga yaitu Dow Future. Nah, Dow Future ini menggunakan variabel pokok Dow Jones Industrial Average yang diluncurkan oleh BES pada tanggal 27 April 2004. Nah, Dow Future ini menggunakan multiplier per point indeksnya itu sebesar 40.000 dengan margin awalnya itu 4% dari nilai kontraknya. Dan untuk bulan kontraknya ini 3 kontrak bulan kuartal terdekat. Dan hari perdagangan terakhirnya itu hari Kamis ketiga setiap bulan kontraknya. Dan untuk indeks yang keempat yaitu JP Future. JP Future ini juga diluncurkan oleh BES yaitu pada tanggal 7 April 2004 sama seperti Dow Future. Nah, pada JP Future ini menggunakan variabel pokok Dow Jones Japan Titan 100 dengan multiplier per poinnya ini sebesar 50.000 dan margin awal sama seperti Dow Future dan Mini LQ Future yaitu sebesar 4% dari nilai kontraknya, dengan bulan kontrak itu 3 kontrak bulan kuartal terdekat, dan untuk hari perdagangan terakhirnya itu hari Kamis kedua setiap bulan kontraknya. Lalu akan muncul pertanyaan bagaimana cara kerja indeks berjangka. Jadi ada permisalan, Yayu ini membeli indeks atau kontrak LQ Future dengan harga kontraknya itu 200 dengan jatuh temponya itu 2 bulan. Nah, kemudian bagaimana nilai kontrak Yayu dalam membeli LQ Future ini? Kan udah diketahui ya tadi kalau LQ Future ini memiliki multipliernya itu dengan 500.000 dan margin awalnya itu 3 juta. Jadi untuk mencari nilai
Kontraknya itu adalah multiplier dikalikan dengan indeks. Kan multipliernya 500.000 dikalikan dengan indeks. Indeksnya itu tadi harga untuk kontraknya, yaitu 200. Jadi 500.000 dikalikan 200 menghasilkan 100 juta untuk tiap kontraknya. Nah, kan untuk pembelian LQ Future ini kan untuk margin awalnya 3 juta. Jadi Yayu ini diwajibkan untuk menyerahkan uang minimal 3 juta untuk memulai kontraknya. Nah, lalu pada tanggal 2 bulan kemudian, indeks LQ45 ini ternyata mengalami kenaikan, yaitu menjadi 210. Jadi, Yayu ini mengalami keuntungan. Mengapa? Karena jika indeks yang telah jatuh tempo itu mengalami kenaikan di atas indeks kontraknya, maka penjual itu akan mengalami kerugian, sedangkan pembeli itu akan mengalami keuntungan. Begitupun sebaliknya. Nah, lalu untuk mencari untung itu bagaimana? Jadi, untuk mencari untung itu multiplier dikalikan dengan indeks pada jatuh tempo dikurangi indeks pada kontraknya. Kan multipliernya itu 500 dikali indeks pada jatuh temponya itu naik menjadi 210 dikurangi 200. Jadi, 500.000 dikalikan 10 menjadi 5 juta. Jadi, tiap kontraknya Ayu itu mendapatkan untung sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu indeks arbitrage. Nah, jadi dengan kita menerapkan indeks ini, maka pedagang itu akan bisa untuk memonitoring harga kontrak berjangka indeks dan level indeks variabel pokok untuk mengeksploitasi penyimpangan dari keseimbangannya. Sebagai contohnya itu misalkan harga JP Future untuk penyerahan dalam 1 tahun itu adalah 2.200. Nah, sedangkan untuk tingkat indeks saat ini itu adalah 2.000. Maka dividen yield pada DJ Jepang Titan itu diproyeksi sebesar 5% per tahunnya. Dan untuk tingkat bunga bebas resikonya itu adalah 10%. Lalu bagaimana peluang dari perdagangan ini? Jadi ada persamaan, yaitu F sama dengan P plus P dalam kurung R min Y. Jadi P ini adalah tingkat indeks saat ini, jadi 2000 ditambah 2000 dalam kurung R. R itu adalah tingkat bunga resikonya. Kan 10% dijadikan desimal menjadi 0,10 dikurangi dengan tingkat diproyeksikan itu dividen yieldnya sebesar 5%. Jadi kalau menjadi nominal itu sebesar 0,05. Jadi 2000 ditambah 2000 dikali 0,05. Jadi 2000 ditambah 100 menghasilkan 2100. Nah, selanjutnya yaitu tentang kegunaan lain dari kontrak berjangka. Jadi, kontrak berjangka itu tidak hanya digunakan untuk melindungi nilai persediaan, tetapi kontrak berjangka indeks itu juga digunakan untuk menurunkan resiko dari pemegangan portofolio sekuritas. Dapat dicontohkan semisal Bapak Nanda, ini bertanggung jawab untuk mengelola portofolio saham dengan nilai saat ini itu sebesar 10 miliar. Tetapi ada analisis itu mengatakan bahwa pasar saham saat ini mungkin akan mengalami penurunan pada beberapa bulan yang akan datang. Jadi Bapak Nanda ini harus melakukan aksi agar portofolio yang dipegangnya itu tidak mengalami penurunan nilai. Jadi Bapak Nanda itu menggunakan kontrak berjangka indeks cross bridge, yang dimana cross bridge ini adalah kontrak berjangka indeks dengan melindungi nilai posisi spot dengan kontrak berjangka pada instrumen finansial atau komoditas yang berhubungan tetapi itu tidak identik. Nah, untuk melindungi portofolionya, Bapak Nanda itu melakukan short bridge dengan menggunakan kontrak berjangka indeks. Nah, keputusan penting di sini yaitu adalah dengan menetapkan banyaknya kontrak berjangka indeks yang disyaratkan untuk secara efektif itu dapat melindungi nilai. Nah, keputusan ini itu terdiri dari 3 input untuk memperoleh keputusan ini. Bapak Nanda itu harus mempertimbangkan yang pertama nilai portofolio saham saat ini, yang kedua yaitu beta portofolio saham tersebut, dan yang ketiga yaitu nilai kontrak dari kontrak berjangka indeks yang digunakan untuk melindunginya. Nah, kemudian Bapak Nanda itu memutuskan untuk menggunakan short bridge dengan menggunakan LQ Future dengan variabel pokok indeksnya yaitu LQ45. Nah, dari info tersebut, Bapak Nanda itu menggunakan
jatuh tempo selama 3 bulan dengan indeks 290 hari. Nah, jadi untuk nilai kontraknya yaitu multiplier dikalikan dengan indeks, di mana LQ Future ini memiliki multiplier 500.000. Jadi 500.000 dikalikan dengan 290 menghasilkan 145 juta. Jadi banyaknya kontrak yang dibutuhkan Bapak Nanda untuk melindungi portofolio sahamnya itu sama dengan BP dikalikan dengan VP dibagi VF. Dimisalkan Bapak Nanda ini memiliki BP-nya itu 1,20. Jadi banyaknya kontrak berjangka itu adalah 1,20 dikalikan dengan 10 miliar dibagi 145 juta menghasilkan 82,76 dibulatkan menjadi 83. Jadi agar dapat secara efektif melindungi nilai portofolio sahamnya, Bapak Nanda ini disyaratkan untuk melakukan posisi jual sebanyak 83 kontrak LQ Future. Nah, yang dimana kontrak ini itu akan melindungi portofolio saham dari resiko penurunan umum dalam harga saham selama masa berlakunya kontrak tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.